Orang di kawitan. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa haditan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fabidzalika falyafrahu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah al-hadis. Hadirin khatiman, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh, ketua dan qayyim beserta jamaah Masjid Nurul Hikmah. Alhamdulillah atas kudrah irodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala Masjid Nurul Hikmah memasuki bulan perdana di tahun baru 2026 dan bulan Sya'ban 1447 Hijriah, sekaligus kajian ini edisi terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, karena insya Allah penjadwalan di Selasa keempat bulan depan memang kita telah hadir bersama bulan yang penuh berkah itu. Sehubungan dengan tibanya bulan Ramadan, maka materi kajian edisi tutup buku akan kita fokuskan bagaimana menyambut kehadiran Ramadan sesuai dengan panduan sunnah Rasulullah dan juga dipelihara tradisi ilmiah, tradisi amaliyah oleh generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau yang populer dengan sebutan as-salaf as-salih. Yang pertama dan utama yaitu bertaubat dan memperbaiki diri. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 31, watubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan bertobat dari segala dosa adalah langkah penting. Para ulama seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya taubat sebagai sarana untuk meraih keberuntungan dan keberkahan. Taubat yang sungguh-sungguh tentu saja melibatkan penyesalan atas dosa yang telah lalu, meninggalkan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam penjelasan Imam Al-Ghazali pada kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan kita tentang tobat nasuha sebelum Ramadan, kunci diterimanya amal. Kalau saya terjemahkan kurang lebih begini Bapak Ibu, pernyataan Imam Al-Ghazali, bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Bagaimana mungkin seseorang akan menyucikan jiwa di bulan Ramadan sementara dia masih kotor gitu. Selangi Bapak Ibu, jangan berkedip, jangan bernapas. Bulan Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Bagaimana mungkin seseorang akan menyucikan jiwanya di Ramadan jika dia masih membawa dosa-dosa sebelumnya? Maka
Tobat nasuha sebelum Ramadan adalah kunci diterimanya amal. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih yang dijelaskan oleh para ulama merujuk firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Sebelum kita memasuki Ramadan, hendaklah kita bertobat dan memperbaiki diri. Yang kedua, tak kalah penting memperbanyak ibadah sunnah. Contohnya di bulan Sya'ban. Seperti saum Senin Kamis dan saum Daud, oleh Nabi lebih digemarkan saat memasuki bulan Sya'ban. Begitu juga sholat malam, membaca Al-Quran dan bersedekah sebagai bagian dari cara untuk mempersiapkan diri secara spiritual atau ruhaniyah. Para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menekankan pentingnya melatih diri dengan ibadah-ibadah ini sebelum Ramadan tiba, agar ketika Ramadan datang kita sudah terbiasa. Agar saat Ramadan tiba, kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita karena telah terkondisikan. Kalau bahasa orang suka galih mah, tidak terkaget-kaget. Karena kita tidak membiasakan, di Ramadan maunya menggapai derajat yang demikian tinggi, nggak kuat. Nah, maka Nabi mengingatkan Bapak Ibu, salah satu yang sering menjadi luput perhatian, bulan Sya'ban itu bulan yang orang terlalaikan. Kenapa Bu? Karena pasti semua kaum muslimin tertujunya ke Ramadan. Maka Sya'bannya terlewat. Oleh karena itulah maka Nabi meningkatkan, menggemarkan ibadah di bulan Sya'ban. Supaya orang teringat, mau Ramadan tidak mungkin tanpa lewat pintu Sya'ban. Maka ingin, kata Nabi, saat catatan amal dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, di bulan Sya'ban aku sedang melaksanakan ibadah. Ibadahnya bukan ibadah khusus Sya'ban, tapi ibadah-ibadah sunat yang sudah ada lebih digemarkan. Maka diperkirakan sekiranya bulan Sya'ban itu 30 hari Bapak Ibu, ya mungkin cuma 1 minggu lah Nabi yang kosong dari ibadah saum. Padahal di luar bulan Sya'ban, kata Aisyah, kata Usamah bin Zaid, kalau Nabi tidak sedang melaksanakan saum sunat, seakan-akan Nabi itu tidak pernah saum sunat. Saat Nabi melaksanakan saum sunat, seakan-akan beliau tidak pernah berbuka. Jadi kalau ada orang suka galih Bapak Ibu, saum Senin Kamisnya seumur hidup itu luar biasa. Nabi mah tidak begitu. Tapi masuk bulan Sya'ban, maka hampir semua ibadah sunat itu digemarkan, bahkan sedikit yang ditinggalkan. Nah, itu sekali lagi hikmahnya sebagai bulan persiapan. Saat kita ingin mengejar fadilah, mengejar keutamaan di bulan Ramadan sudah terkondisikan. Halo, Ibu ada Ibu? Kurang tarik, Ibu ada? Ada. Saya mau nanya, nggak akan nanya ke Bapak. Ibu paling terbu, kalau bulan Ramadan, Ibu taraweh paling malam sampai jam berapa? Halo? Jam 9 kan? Pernahkah Ibu melaksanakan taraweh sampai jam 2? Atau dimulai dari jam 2, 1 juz 1 rakaat?
Halo. Sekali deui. Ibu, tiap tahun Ramadan teh kitu weh lempeng menonton. Taraweh teh jam salapa. Selesai seakan-akan taraweh itu ngudag setoran. Beres Ramadan teh. Halo. Kamana deui? Kitu deui we. Jadi bagaimana kualitas Ramadan akan terlihat dari orang saat persiapan. Bahkan para sahabat dan tabi'in Bapak Ibu, mereka persiapan teh 6 bulan sebelum kedatangan. Sangat berharap dipertemukan dengan Ramadan ibadah soson-soson. Sorry bang, itu bahasa Jerman soson-soson. Begitu sungguh-sungguhnya karena bertemu dengan bulan Ramadan tak akan tergantikan dengan nilai apapun selain kebahagiaan karena daulatul iman. Ngadoa bu tiap malam. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Selesai Ramadan, Pak, 6 bulan berdoa lagi. Khawatir ibadah Ramadannya tidak makbul. Siap, Bu? Siap naon? Ya. Bu, makanya kita mencoba mengamalkan kenikmatan ini, Bu. Karena yang paling sering abai justru 10 hari terakhir. Nggak aneh lah gitu Bu, kalau bulan Ramadan di pekan pertama masjid itu seakan sempit. Tapi 10 hari sebelum tadi berakhir, masjid itu terkadang seperti menelar kembali. Jadi kalau di awal seperti mengerut masjid itu Bu. Nah tapi begitu jelang Ramadan selesai, nah seperti lega kembali masjid itu. Itu mah sudah biasa. Halo? Sudah biasa. Yang tidak biasa, justru semakin akhir jelang Ramadan habis, masjid semakin rame. Yaitu sekiranya malam itu tanggal 21 malam ganjil. Maka waktu asar Nabi mengumumkan kepada para sahabat siapa yang mau ikut ibadah. Maka selesainya sampai jam 9. Begitu perkiraan dalam hadis Abu Dar riwayat Ahmad. Jika besoknya tanggal 24 Nabi tidak mengumumkan berarti masing-masing. Jika malamnya tanggal 25 maka Nabi mengumumkan sholat tarawihnya sampai jam 12. Malam 26 Nabi tidak mengumumkan sholatnya masing-masing. Saat nanti malam 27 Nabi mengumumkan sholatnya sampai jam 2. Bahkan semakin akhir kata sahabat kami khawatir tidak kebagian al-falah. Apa al-falah itu? Yaitu makan sahur. Jadi tarawehnya sekitar kepada 3:30. Halo? Sim kuring teh hoyong kieu Bu, mirarian di Bandung nu tarawehna kieu. Sudah tidak ada. Andai kata pun mau mengadakan insya Allah bubar jamaahnya. Apa Bu? 1 rakaat 1 juz. Akhirnya kami coba rintis ini di Jawa Timur sambil itikaf Bapak Ibu. Maka yang di 10 hari yang mau ikut tarawehnya mulai jam 2. 1 rakaat 1 juz. Maka 10 hari Bu, selesai 10 juz, itu kenikmatan luar biasa yang tidak ada dirasakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Apa? Lempeng. Yang tidak lempeng apa Bu? Kolak. Kolak mantel lempeng. Selalu dirindukan. Sop buah. Apalagi Bu? Korma Sunda bala-bala. Kerupuk Banyur. Tapi ya. Nah, saya sekali lagi sebelum melanjutkan
Ke aspek ketiga sebagai persiapan, saya nggak akan nanya ke Bapak, nanya lagi ke Ibu. Ibu rindu Ramadan? Kurang tarik ah. Ibu rindu Ramadan? Rindu. Ongkoh rindu Ramadan, karena dia masuk 3 hari Ramadan, jangan nanya kapan lebaran. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tuh nantikan cukup lama merindukan Ramadan. Baru 3 hari sudah nanya kapan Idul Fitri. Andai kata Ramadan itu seorang cowok, maka dia akan mengatakan, emang gua tuh cowok apakah? Datang dan pergi silih berganti tidak dinanti sesungguhnya. Nah gitu Bapak Ibu. Nah sekali lagi, persiapan ini akan menentukan sikap seseorang saat Ramadan. Jangan berharap Ramadannya menggapai level tertinggi. Kalau persiapannya saja sering dilakukan injury time. Besok mau Ramadan kakara persiapan. Besok mau Ramadan kakara komo sudden death Pak. Nah itulah sekali lagi akan menggambarkan kualitas. Sudah? Maka yang ketiga, menyambut kehadiran Ramadan dengan gembira. Ketika Nabi mengumumkan di hadapan para sahabat, khususnya di akhir bulan Sya'ban setelah sholat asar. Salah satu cuplikan yang Nabi sabdakan setelah asar berjamaah. Di akhir bulan Sya'ban itu, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Maka ini menjadi petunjuk bahwa menyambut Ramadan dengan perasaan gembira dan penuh syukur adalah bagian dari sunnah Rasul. Maka para ulama menjelaskan kegembiraan ini tiada lain karena mendapat kesempatan, punya peluang. Gembira karena dipertemukan dengan event yang luar biasa sehingga berkesempatan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Maka Ramadan adalah waktu di mana pahala dilipat gandakan dan dosa diampuni. Lihat Bapak Ibu. Di luar Ramadan, pelipat gandaan pahala itu ada batasnya. Dari 10% sampai 700%. Selanjutnya Bapak Ibu. Di luar Ramadan, pelipat gandaan pahala itu ada batasnya. Disebutkan 10 sampai 700 lipat. Tapi di Ramadan adakah dalilnya yang menyebutkan pelipatan ganda seperti di luar Ramadan? 700 nggak ada. Maka asyamu li, hambaku saum karena aku, wa ana ajzibihi, saya yang mengganjar, nggak ada batasannya. Menggambarkan kelipatan pahala di Ramadan itu melampaui kelipatan di luar Ramadan. Maka bagi orang yang berpihak pada amal soleh, diberi kesempatan ketemu Ramadan tentu menggembirakan. Sebab peluang ini tidak didapat di luar Ramadan. Berarti Bapak Ibu, orang mukmin gembira menghadapi Ramadan, itulah wujud syukur. Jadi tasyakur binikmah. Oleh karena itu, maka yang tidak kalah penting selain persiapan ruhania, juga persiapan fisik dan mental tak kalah penting. Kenapa Bu? Direncanakan hari ini Ibu mau hatam 3 kali selama Ramadan. Begitu Ramadan Ibu flu, Ibu demam, maka keinginan menghatamkan 3 kali Ramadan tahun kemarin Ibu tamatnya berapa kali? 5 kali.
tahun sekarang ingin menghatamnya 10 kali. Boro-boro 10 kali, 1 kali G enggak, karena ibu kondisinya sakit. Makanya penting menjaga sehat. Untuk apa? Biar nyaman beribadah. Maka latihlah, kata para ulama, Bu, mengatur pola makan. Jangan dianggap tidak ada hubungan dengan ibadah, Bu. Pola makan itu karena apa? Sudah pasti serangan pertama di Ramadan itu penyakit mah. Bagi yang apa? Padahal oleh Ramadan sedang diperbaiki karena biasanya tidak teratur. Kan di luar Ramadan mah mak gitu. Kan segala dimakan. Masuk bulan Ramadan diatur. Malah nyalahkan saum. Oh, gara-gara saum abdi teh kalak jadi mules. Halo. Sekali deh Ibu. 1 tahun anggap 11 bulan hidup kita tuh tidak teratur. Sehebat apapun nasihat dokter, tada digugu, dikondisikan oleh Ramadan supaya teratur. Pasti kaget. Malah nyalahkan gara-gara saum cenah abdi teh jadi gering. Padahal sedang direcovery. Padahal sedang diperbaiki. Berarti 11 bulan ada pola yang salah. Dibenerkan. Gitu Bu. Nah maka melatih kesehatan ini penting karena banyak keutamaan yang gak bisa digapai. Di bulan Ramadan gara-gara fisik apa? Fisik lemah. Siap Bu? Siap apa? Perbaiki pola. Biar nanti masuk Ramadan beragam kemuliaan itu akan bisa gapai karena kita sehat. Nah, maka Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya tadi menjaga kesehatan jasmani seperti juga menjaga kesehatan rohani. Yaitu jaga niat dan motivasi. Agar tetap ikhlas dan fokus pada tujuan ibadah selama Ramadan. Oleh karena itulah, maka masuk kepada persiapan kelima memperbanyak doa. Menyambut kedatangan bulan Ramadan, pada dasarnya tidak disyariatkan berdoa secara khusus. Jadi tidak ada begitu mau Ramadan doanya A, doanya B, bebas. Karena itu, para ulama mengingatkan, misalnya diwakili oleh Imam An-Nawawi, yang paling pokok bukan di redaksi, tapi pada substansi, yaitu memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka dibolehkan memanjatkan doa yang menunjukkan harapan dan kerinduan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Doa yang juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya Ramadan sebagai waktu untuk taqarrub kepada Allah. Maka para ulama telah memberikan beberapa contoh tradisi nyambut Ramadan pada substansi doa. Misalnya Bapak Ibu, doa yang dipanjatkan oleh para generasi salaf. Saya ambil contohnya oleh Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, dia adalah ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar berarti Abdul Aziz teh cucu Umar bin Khattab. Yang lahir diperkirakan Bapak Ibu tahun 645 Masehi
dan wafat diperkirakan tahun 705 Masehi. Tahun 705 Masehi, Bapak Ibu, bulan Ramadan lagi di mana? Halo? Sudah ada ngabuburit belum tahun 705 Masehi di Bandung? Udah ya? Nah, maka ada doa yang luar biasa yang beliau contohkan. Selangi Bapak Ibu, karena menyambut Ramadan tidak ada doa khusus, pada dasarnya berarti boleh, tapi intinya berdoa harapan mendapat kesempatan di bulan Ramadan. Nah, maka beliau mencontohkan begini Bapak Ibu. Para sahabat, para tabi'in, kata beliau, ketika hadir bulan Ramadan, umumnya gitu Pak, mereka berdoanya begini. Allahumma qad adallana syahru Ramadan. Ya Allah, sungguh telah menaungi kami bulan Ramadan. Fasalimhu lana wasalimna lahu. Maka selamatkanlah bulan itu bagi kami dan selamatkan kami untuk menjalani bulan itu. Warzukna siyamahu wa qiyamahu. Karuniakanlah kepada kami rizki berupa saum dan qiyamu Ramadan. Warzukna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwata wan nasyad. Rizkikan kepada kami kesungguhan, ketekunan, kekuatan dan semangat di dalam bulan Ramadan. Wa a'idna fihi minal fitan, dan lindungi kami dari segala fitnah yang terjadi di bulan Ramadan. Itulah Bapak Ibu contoh. Jika Bapak Ibu cocok dengan doa ini, silahkan Ibu pakai. Tapi hafalkan. Siap Bapak Ibu? Siap apa? Hafalkan. Keluar tina soal ujian, Pak Haji, Koci Pantona. Yang tidak hafal tidak boleh pulang. Ini contoh, Pak. Jadi, karena tidak ada standar baku untuk nyambut Ramadan, kan boleh. Ustaz, bagaimana dengan bahasa ibu? Pakai bahasa ibu daripada pakai bahasa Arab yang orang Arab saja tidak ngerti. Bakatku hayangku bahasa Arab, ibu teh gitu. Pakai bahasa Arab, jadi catat ke malaikat. Kenapa? Dan ibu juga nggak ngerti. Tapi sekiranya ibu tadi tertarik dengan doa ini, lihat maknanya bagus, kandungannya luar biasa, lalu ibu menghafalkan, tentu disitulah ada nilai keutamaan. Dari sisi apa Bu? Mari kita bedah kandungan doa ini yang boleh jadi menginspirasi kita agar Ramadan kita lebih bermakna. Maka doa yang disebutkan oleh Abdul Aziz bin Marwan ini adalah doa yang penuh makna. Mencerminkan harapan seorang muslim agar dapat menjalani Ramadan dengan baik, penuh keberkahan, dan terhindar dari hal-hal yang menghalangi kesempurnaan ibadah. Mari kita mulai dengan cuplikan kalimat doa. Allahumma qad adallana syahru Ramadan. Ya Allah, sungguh telah menaungi kami bulan Ramadan. Maka untaian kalimat ini menunjukkan rasa syukur karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sebuah nikmat besar yang patut disyukuri. Maka para ulama menekankan pentingnya menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan rasa syukur.
sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran. Qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Bu, Pak, Ibu saum, Bapak saum, lalu dipertemukan dengan waktu iftar, waktu maghrib, gembira kan? Oke. Dengan waktunya saja kita gembira, apalagi dipertemukan dengan Allah sang pencipta waktu. Nah, karena apa kita gembira ketemu Ramadan? Halo? Sekali deh. Karena apa kita bergembira karena Ramadan? Karena iman. Saya nanya, apa bedanya Ramadan dan Sya'ban, Safar bagi orang nu kebluk? You know kebluk? Di luar Ramadan males. Masuk Ramadan kedul. Beres Ramadan sawaun. Apa bagi yang bersangkutan istimewa Ramadan? Gak ada. Maka Ramadan menjadi waktu kegembiraan bagi siapa yang punya daulatul iman. Itulah yang saya sebut, Bu, iman, tauhid itu mahal. Contohnya, apalah artinya mudik lamun Ramadan teu ibadah? Halo? Apalah pulang kampung halaman bertemu dengan Idul Fitri, lamun tadi di Ramadan banyak bolong. Itu kegembiraan cangkang. Selesai. Tapi kita berjuang saat Ramadan karena belum tentu tahun depan kesempatan ini kembali datang menjelang. Sok Bapak Ibu, yakin teh Ramadan kamari teh anu bolong? Ramadan tahun kemari kita paripurna, yakin tidak? Tidak ada tahu diri, kita banyak kekurangan. Kalau tidak akan diperbaiki tahun ini, mau tahun kapan? Karena boleh jadi Ramadan yang sekarang Ramadan terakhir yang lebih baik. Maka masih ada peluang memperbaiki kekurangan Ramadan di tahun sebelumnya. Maka kesempatan ini mahal. Kesempatan ini berharga, tidak akan bisa digantikan dengan nilai uang berapapun. Maka itulah yang dimaksud sambut kedatangan Ramadan dengan kegembiraan. Kenging tebu gembirana nganggo opor ayam? Halo? Kenging tebu gembirana dengan sate ayam? Boleh, tapi jangan lupa itu bukan pokok. Itu mah hanya mukmilat, pelengkap saja, bukan inti. Tapi intinya apa? Kesempatan beribadah dan dapat fadilah itu yang teramat indah. Siap Bu? Siap naon? Siap opor. Tegurupi orang siap, pertama siap, yakin opor mah. Sudah. Lanjut ke untayan kalimat kedua. Fasalimhu lana wasalimna lahu. Selamatkan bulan Ramadan bagi kami dan selamatkan kami untuk menjalani bulan itu. Maka kalimat ini menunjukkan permohonan kepada Allah agar bulan Ramadan diberikan kepada kita dalam keadaan penuh keberkahan. Ingat Bapak Ibu, Ramadan tanpa keberkahan karena kita gagal memanfaatkan peluang, maka Ramadan tak ubahnya hanya sekedar waktu perputaran kalender. Maka antara Ramadan dengan Safar, Ramadan dengan Rajab tidak ada bedanya, yaitu hanya satuan waktu kalender, yaitu kalender Hijriah. Apa bedanya Safar dan Ramadan? Secara kalender Hijriah nggak ada.
Waktunya sama 24 jam. Ibu, emang kalau masuk Ramadan waktunya jadi 36 jam gitu? Nggak ada. Gitu Bapak Ibu. Jadi bagi siapa Ramadan syahrun azimun? Bagi siapa Ramadan syahrun mubarakun? Bagi mereka yang tadi berharap justru dapat ampunan dan rahmat. Mereka yang punya iman. Mereka yang tadi punya harapan. Sekali lagi, bagi yang tidak demikian, sorry bro, Ramadan teh sawaun. Saya nanya ke Bapak, Pak, karena apa saum bulan Ramadan? Karena usum saum. Karena apa Bapak taraweh? Karena usum, karena musim. Besok setelah tidak musim, tidak ada lagi. Itulah yang saya khawatir, Ramadan kita terkena sindrom musim. Musim taraweh rame masih deh gitu. Setelah musim selesai lagi. Maka kalau pakai grafik, maka grafik Ramadan kita itu fluktuasi gitu Pak. Sebelum Ramadan ngedrop, masuk Ramadan tinggi. Jangankan selesai Ramadan, di tengah-tengah Ramadan saja banyak yang gagal. Karena fokusnya sudah tidak lagi ibadah, tapi ke pasar. Di awal mah masjid penuh, di tengah ke akhir pasar baru yang penuh. Bukan tidak boleh Bu belanja, tapi jangan lupa kesempatan belanja esok lusa masih ada, tapi kesempatan bertemu dengan Ramadan belum tentu didapatkan. Jadi belanja sing segut Ibu, ibadah tong eleh gitu. Sudah ya? Nah, maka dari doa itu juga kita berharap diberikan kesehatan fisik dan mental untuk menjalani ibadah saum dan qiyam Ramadan tanpa halangan. Maka permohonan keselamatan ini juga mencakup keselamatan dari penyakit, keselamatan dari ujian berat, keselamatan dari fitnah dunia yang bisa mengganggu kesempurnaan ibadah. Punten Bu, kira-kira taya keperluan mendesak mah mending tong keluar. Sebab lamun keluar pigagaleun ibadah. Da usah cenah ibu mah teu keluar, ngan terus dina HP gitu. Gogodana dina HP gitu. Bu, ari dina HP teh macem-macem Bu, urusan rumah tangga orang diasupkeun karena media anteng da ngabuburit ceritana teh gitu. Atau tanpa sadar nge-WhatsApp, itu gara tingali cenah. Eta suami istri kan ngomongkeun batur padahal keur saum. Maka yang satu mengingatkan, nuju saum ketos taraweh we, coba geura. Emang disangana meunang taraweh. Tanpa sadar diruksak sendiri. Itu teh fitnah dunia, Bu. Maka sedapat mungkin kepenting ke ilmu mah komunikasi atau saya mending tadi selama Ramadan mah HP-na saumkeun. Di tempelan si HP teh Bu non aktif gitu. Apa nanti tos buka dibuka kembali. Kira-kira teh perlu mah mending ngajedog gitu Bu. Naon godaannya terlalu kuat. Dah. Lanjut untayan kalimat selanjutnya warzukna siyamahu wa qiyamahu. Karuniakan kepada kami rezeki berupa saum dan qiyamnya. Maka kalimat ini menunjukkan permohonan kepada Allah agar diberi kemudahan menjalankan ibadah saum di siang hari dan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan pada malam harinya. Maka ibadah qiyam di bulan Ramadan, khususnya yang kita sebut dengan sholat tarawih, memiliki keutamaan besar. Dalam hal ini Nabi bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban.
Gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosa kecil masa lalu. Ibu, Bapak, tolong keimanan dan ihtisab ini harus berpanglima. Sebab jika tadi ongkoh rek ibadah loba menggerutu, saat sedikit imam bacaannya panjang. Kan sudah tradisi, kalau 11 rakaat, 3 rakaatnya baca apa? Tak gitu, kudu terangkeun. Sekali deh Ibu, di luar Ramadan kulhu. Ieu mah Ramadan kulhu deui. Sedikit si imam itu sedikit berimprovisasi, memperkenalkan ayat yang jarang, padahal nggak panjang ayatnya, pedah asing, nggak ngerasa panjang. Begitu imam sedikit panjang di belakang, tongkadinya deui tarawehna. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa ditekankan imanan wahtisaban? Seueur godaan. Wah, si imam ieu mah. Jadi begitu ka masjid teh ningali daftar imam, Pak. Dicerian daftar imam. Taulah ieu gitu. Ongko hayang neangan padilah. Ongko hayang neangan keutamaan. Nepi ka tadi urusan taraweh wae banyak di drama. Kadi tong kadinya kamar ge panjang cari imam. Jadi teu nikmat ibadah teh kenapa Pak? Karena iman wahtisabannya tidak bertahta. Siap Bu? Siap apa? Jangan loba protes. Haji, siap teh kusim kuring nyumpingkeun tadi santri dan asatid Ibnu Hajar nu tahfidna 30 juz dan 15. Insyaallah bubar. Asli Pak, saya ngutus asisten di Antapani, mau disebutkan Antapani nama. Ngutus di Antapani karena DKM ada keinginan Ustad, inginlah momen Ramadan itu biar tadi beda dengan biasa. Di luar Ramadan, al-asr deui, atin deui. Hayah we di juz 30 tidak beranjak. Mintalah Ustad, nggak apa-apa, ini mah sajud untuk 11 rakaat gitu, Pak. Siap. Saya kirim Ustad Ijal yang tadi tahfidnya mungkin 30 juz. Ya, Bu ya. Nah, kan biasa saya bawa tuh ke Jawa Timur tuh untuk sholat tadi 10 juz kan. Saya nanya, "Jal, sudah ada yang booking di Bandung?" gitu. Sudah, Ustad, tapi cuma tahun kemarin gitu. Kenapa gitu? Jamaahnya protes gitu. Jadi begitulah kalau DKM dan jamaah tidak satu frekuensi gitu. DKM-nya merindukan, sorry, makmumnya lebih peduli pada cangkel kaki. Jadi pasti sekali ngayakeun. Ya Allah. Jadi begitulah kita bertemu dengan Ramadan. Kayaknya cuma musim gitu. Diberikan satu kenikmatan yang hafidnya insya Allah banyak. Orang yang hafal Qur'annya di Bandung terutama Bu, jangan hariwang, pabalatak. Yang tidak siap justru jamaah. Sudah. Kemudian untayan doa selanjutnya, warzukna fihi al-jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasyad. Berikan kepada kami kesungguhan, ketekunan, kekuatan dan semangat di dalamnya. Maka doa ini menunjukkan bahwa menjalani Ramadan membutuhkan ketekunan dan kekuatan fisik serta mental. Ingat, tanpa semangat dan kesungguhan, niscaya seseorang mudah terjebak dalam kemalasan, jenuh, bosan. Mana ciri bosan? Ibu jual hayang lebaran. Gitu Pak. Padahal baru datang Ramadannya.
Belum apa-apa sudah jenuh. Contoh, Ibu, apa tantangan jenuh yang paling pertama? Bosen dahar karena menu segala nges. Komo 15 kali itu mah. Komo sahur. Nog sudah, mie sudah, mie dog gabungannya sudah gitu. Kadang-kadang mah males. Kenapa, Bu? Karena al-jidda wal ijtihada wan nasyatanya mulai terganggu. Semangat dan kesungguhannya mulai tergoda, maka efeknya akan mulai menurun. Apanya? Semangat. Yang awalnya, Bu, karena itu Ramadan mah tos makan teh wareg keneh. Komat di masjid teh, wah ada sin ketinggalan tuh, Pak. Wah, semangat. Bahkan sebelum adzan ibu tos gelar sajadah. Kadieu keunakeun mah, wah si imam teh nirurusuhan. Tenungguan sudah mulai naon? Mulai lelah, mulai capek. Nah, Bu, cenah dasar ustad ge enggak apa-apa, nanti tarawehna we jam 2, taraweh jam 2 henteu tungtungna mah gitu. Nah, jadi yang konsisten mulai tidak konsisten dari rencana semula program. Karena apa, Bu? Al-jidda wal ijtihada wal quwata wan nasyato. Itulah yang perlu untuk tetap menyala di bulan Ramadan. Ketekunan dan semangat ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh selama Ramadan. Akhirnya sampailah kita pada penghujung untaian doa Abdul Aziz bin Marwan yang tak kalah penting, yaitu wa'aidna fihi minal fitan. Lindungilah kami dari segala fitnah di dalam bulan Ramadan. Maka fitnah di sini berarti ujian, godaan, atau hal-hal yang dapat merusak ibadah dan menyesatkan hati. Maka dalam konteks syariah, fitnah bisa berupa ujian duniawi, godaan nafsu, hingga gangguan yang dapat merusak ibadah seseorang. Meski Ramadan adalah bulan penuh berkah, bukan berarti seseorang bebas dari fitnah. Oke, sambil contoh. Kata Nabi, jika datang Ramadan, pintu surga dibuka. Hari ini bulan apa? Sya'ban. Ari pantau muka, pantau surga muka teh. Sekali deh. Kata Nabi, jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Hari ini bulan Sya'ban, nutup muka. Halo, guys, tolong dijawab. Jika datang Ramadan, pintu neraka ditutup. Sekarang Sya'ban. Muka yang unik. Jika datang bulan Ramadan, setan dirantai. Ini mah wajib ka dia. Karena bab setan ngobrolna. Bapak, taros Kapolsek Sukajadi. Kenapa kejahatan bulan Ramadan lebih meningkat? Sok sekali deh, Pak. Kata Nabi, masuk bulan Ramadan, setan itu dicangcang. Jadi terbayangkan Ramadan itu, setan itu ngegarantung karya we. Non aktif. Tidak menerima job. Tapi coba tanya ke Polsek, kenapa justru di Ramadan kejahatan malah meningkat? Margi setan ge bade mudik. Sama kenapa? Punten Bu, urang mah belum apa-apa sok nyalahkeun wae setan. Cek setan teh gue juga mikir, emang ngagoda elu naik rating gitu. Ih Pak, urang mana joka setan, padahal setan ge digoda ku urang. Nah, itulah kenapa wa'aidna minal fitan. Sebab keadaan seseorang gagal dan tidak melulu urusan setan.
maka bolehnya derajat dia begitu rendah. Atau pada setan ge ngitung rek ngagoda teh atuh. Nya gerabu tingali. Kalau setan ngagoda, setan nanti bari peureum Bu, terus urang teh kagoda, berarti rendah pisan iman urang. Lah si eta mah teu kudu dirempug apa tahu dirempug. Eta mah ditengkas bari peureung we cenah ragrag gitu. Atau minimal bu cek sim kuring teh upami setan bade ngagoda urang minimal 100 push up 1000 heula. Jadi jangan biarkan setan mudah menggoda kita, minimal dia harus keras, bekerja keras. Nah ini sekali lagi Bu, mengingatkan bahwa bulan Ramadan yakin lolos dari kekuatan nahan makan minum. Tapi ternyata fitnah bisa masuk dari berbagai lubang. Bu, apa Bu? Keluarga. Ibu kuat, anak. Suami atau istri. Atau anak, tetangga. Ih, biasa mah balager keluar Ramadan. Da ke Ramadan ngadak anak pika sebeleun tetangga tuh. Entong kieu. Nah, bukan gitu, keur diuji, uji sabar. Karena itulah contoh fitnah. Ih, suami teh di luar Ramadan teh bika balager. Begitu ke Ramadan, suami olo-olo. Mama pokoknya mah begitu bapak can gugah sahur kudu geus aya anu. Mana artosna terserah, pokoknya kudu aya gitu kan. Ngadak-ngadak. Itu akan terjadi. Di luar Ramadan seperti biasa-biasa, di Ramadan mah pasti jadi ujian. Kapan bagi orang Ramadan mah oli wae siga sirop. Cucunguk wae siga korma. Teh, Pak, tinggal dicoba. Nah, yang lupa, nah ini terakhir nih kata Nabi. Ya Bu? Nahan lapar, nahan minum, nahan jima ada maghribnya. Tapi nahan mulut, pandangan, dan pendengaran gak ada maghribnya. Makanya saat tadi Bu, di siang hari, anak atau cucu pika sebelen. Begitu rek digebuk, nuju saum, ku aing ke geus taraweh. Sami siga ngomongkeun batur. Sadar di siang hari teh mau gibah lewat WhatsApp. Ramadan. Kepenting. Tah Bu, jadi betapa banyak orang yang merajut benang menjadi kain saat maghrib diudar deui. Maka habis Ramadan masuk Idul Fitri, gak pernah ada kain yang jadi karena tiap hari dia rusak sendiri. Itulah yang Nabi ingatkan, ida sumta, jika engkau saum palayasum samuka, libatkan pendengaran pun harus difilter. Wabasoruka penglihatan, yang tidak kalah penting, apa saumkan hati. Karena insya Allah godaan yang sifatnya material makanan kita mah kuat. Tapi fitnah-fitnah dalam bentuk-bentuk yang lain, maka terkadang banyak orang yang gagal untuk tahan. Nah itulah Bapak Ibu, beberapa pelajaran penting yang ingin disampaikan oleh para ulama salafus sholih. Khususnya yang diberikan contoh oleh Abdul Aziz bin Marwan, yang mudah-mudahan doa ini bukan sekedar untayan kalimatnya, tapi nilai yang harus terpatri dalam sanubari agar kita senantiasa istiqomah berketetapan hati. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan mental. Sehingga pada saat kita mendapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dan berkah ini, senantiasa dalam lindungan rahmat dan menggapai kemuliaan di hadapan Zat Maha Rahman. Akhirnya Bapak Ibu, karena lapar jua yang memisahkan kita, nah saya
terserah Bapak Ibu. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, terutama berkenaan dengan Ramadan, tetapi sekiranya ada masalah lain yang memang mendesak untuk ditanyakan, dipersilahkan. Nanti tim Sigabah akan menampung dulu setiap pertanyaan. Saya izin dulu ke toilet dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Izin Panji ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pada naroskeun di bulan Saban kita kan ayat tapi 15 nya katanya di malam 15 Saban itu katanya diangkat buku amal-amalan kita ya. Pada naroskeun. Jadi nyata kita doa harus itu Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya itu memang tidak ada sumbernya dan yang ada sumbernya juga redaksinya sedikit berbeda dan artinya baik. Pertanyaannya karena tadi dalam yang berhubungan Ramadan itu kita banyak boleh tidak menggunakan lafaz doa itu? Pertanyaannya ya, manakah yang lebih afdal atau utama ketika membaca Al-Quran tanpa arti sampai 30 juz, membaca Al-Quran dengan maknanya atau membaca Al-Quran dengan tafsirnya? Terima kasih. Catat, saya jawab. Pertama, ada keterangan di mana tanggal 15 nisfu Sya'ban itu diangkat amal-amalan kita di sana, kita harus banyak berdoa. Apakah keterangan tersebut? Oke. Yang pertama Bapak Ibu, apakah bulan Sya'ban adalah bulan dicatatnya amal atau diangkatnya catatan amal? Yang kedua, benarkah pengangkatan catatan amal itu tanggal 15?
yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Tidak benar. Saya ulangi, itu tidak benar. Hadis yang menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya catatan amal tidak menerangkan waktu, tanggal. Hadisnya sahih. Tapi saat diterangkan tentang tadi nisfu Sya'bannya, semua hadisnya adalah dhaif, bahkan palsu. Nah, saya ambil contoh salah satu hadis yang menjadi rujukan nisfu Sya'ban sebagai bulan disetor catatan amal, yaitu yang populer dengan sebutan khamsu layalin la turadu fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa orang yang berdoa di dalamnya. Yang pertama awal malam bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, yang keempat malam Jumat, yang kelima malam Idul Fitri, yang kelima malam Idul Adha. Hadisnya riwayat Ibnu Asyakir. Maka hadis yang menerangkan tentang nisfu Sya'ban, keutamaan beramal dan berdoa, hadis ini dhaif bahkan palsu, karena pada periwayatnya ada 2 orang rawi pendusta. Yang pertama populer dengan sebutan Abu Sa'id Bundar bin Umar. Rawi yang kedua yaitu Ibrahim bin Abi Yahya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, hadis yang menerangkan di bulan Sya'ban salah satu waktu disetor catatan amal, hadisnya sahih kata Al-Hafidh atau Hasan kata Syekh Albani. Tapi yang menerangkan waktu di tanggal 15 atau nisfu Sya'ban tidak ada, karena yang ada hadisnya dhaif bahkan cenderung palsu. Begitu untuk pertanyaan ke-100. Pertanyaan ke-200. Terus boleh tidak menggunakan lafaz doa tersebut. Ya, Bapak Ibu, tolong diingatkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Atau dalam hadis lain, ad-du'a huwa mukhul ibadah. Doa itu justru sumsumnya ibadah. Karena doa itu ibadah, pada dasarnya berdoa itu tidak boleh sembarangan. Harus pakai SOP, pakai resep. Saat syariat membakukan redaksi, tidak boleh ganti redaksi dan nambah redaksi. Contoh, waktu ruku dan sujud ada doa baku yang tidak boleh dirubah. Ngerti atau tidak ngerti, itulah ketentuan syariat. Dan ada yang boleh membuat sendiri setelah yang baku. Contoh, Subhana Rabbiyal Adzim itulah yang baku. Tidak boleh ditambah wa bihamdihi. Secara manusiawi jelek tidak kata-kata wa bihamdihi. Oh mantap atuh, kata siapa jelek. Tapi disitulah justru terlarang karena doanya baku. Ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la itu baku, ditambah wa bihamdihi tidak boleh. Oke? Tapi setelah itu berdoa, ya Allah, gampilkan abi rizki ya Allah, tong diengke-engke ya Allah, enjing ya Allah, margi debt collector enjing ya Allah gitu. Pada dasarnya boleh, bebas. Itu contoh. Jadi sekali lagi, saat syariat membakukan tidak boleh mengganti redaksi, tidak boleh membuat sendiri. Dah. Tapi saat syariat membebaskan, dipersilahkan, tekudu ku bahasa Arab, nu penting ngerti. Paham? Nah, mari kita lihat di tiap bulan, adakah syariat? Tiap bulan disyariatkan berdoa, tidak ada.
Maka berdoa datang bulan jangan dikaitkan dengan hubungan menyambut bulan Ramadan. Teu aya dalilna. Menyambut bulan Sya'ban teu aya doana. Menyambut bulan Rajab teu aya. Berarti pada dasarnya bebas, jangan membuat aturan. Oleh karena itu, seperti yang dicontohkan oleh tadi Abdul Aziz bin Marwan, pakai doa naon bebas. Dan tidak ada keharusan berdoa tertentu. Maka saat kita berdoa, contoh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik lana fi Ramadan, jadi salah. Karena selama ini orang meyakini doa itu dari Nabi. Mata sisi mudah oke. Daripada ku bahasa Arab salah. Mending ngadamal ku bahasa orang suka jadi. Jadi sekali lagi, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu bukan doa Nabi. Maka tidak boleh meyakini doa itu bahwa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan disyariatkan doa. Itu kesalahan. Sudah ya? Jadi yang pertama, kalau baku tidak boleh dirubah. Yang kedua, kalau ada anjuran tanpa kebakuan boleh. Nah, khusus untuk kasus yang ditanyakan salah. Karena hari ini nyangkanya itu doa Nabi. Maka saran saya lebih baik buat sendiri daripada ngamalkan hadis doib. Karena hadis itu doibnya parah. Doibnya jidan. Doibnya banget. Dah, terakhir asli. Lamun keke ibu hayang ku eta gitu. Usada senada saya ge lain ti Nabi gitu. Dah, maka terakhir tidak boleh meyakini dan menisbat bahwa hadis itu hadis Nabi dan para sahabat. Itulah jalan terakhir, kedudukan boleh dengan redaksi apa saja, tapi redaksi yang berasal dari hadis dhaif tolong hati-hati. Karena di situ harus ada ilmu lebih, tidak sembarang pakai gitu. Begitu juga hadis Allahumma salimni li Ramadan wasalim Ramadanali wasalimhu minni mutaqabbalan, bukan hadis Nabi. Doa itu juga bukan hadis sahabat, itu adalah salah satu kreasi. Ketika kita mau pakai silahkan, tapi keyakinan dihilangkan, bukan doa Nabi, dan jangan menganggap ada keharusan demikian. Itu yang penting. Apa? Tidak ada keharusan. Bisi orang suka jadi teu arapal. Karena teu arapal disangkana syariat. Buat yang dipahami oleh orang suka jadi. Tanpa harus pakai doa itu. Nah, itu teh doa Nabi gitu. Mending doa suka jadi. Boleh? Boleh. Itu intinya. Pertanyaan ke 300. Ya. 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 Bapak Ibu, pertama ketika membicarakan saum Ramadan, bahasanya sudah lagi bukan niat. Tapi bahasanya itu tabyid. Nabi bersabda, man lam yubayyitis siyama qoblal fajr fala siyama lahu. Jadi tabyid bukan niat, ingat tuh. Di hadisnya teh bukan niat, tapi tabyid. Kita terjemahkan berketetapan hati. Maka diterjemahkan hadisnya, barang siapa tidak menetapkan hati untuk menentukan saum sebelum fajar, maka tidak sah saum baginya. Bahasanya tadi bukan niat, tapi tabyid. Dah. Berarti
hadis ini menekankan adanya tabyid tiap waktu, bukan satu kali untuk selama Ramadan. Karena tabyid mah hadisnya itu harian. Mana buktinya Bu? Sateacan kulem dina manah teh ibu enjing bade saum, dibuktikan kumana hudang sahur teh tabyid. Jadi tabyid tidak cukup berniat, ada aksi. Maka tak usah disebutkan, tapi ibu bangun masak, bapak tadi ikut nyiapkan, bapak tadi nyiapkan perut sing gede dahar gitu. Itu teh termasuk kepada tabyid, harus tiap waktu, bukan sekali untuk 1 bulan. Begitu dalilnya. Man lam yubayyiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Begitu. Kemudian pertanyaan ke-400. Oh ya. Diulangi. Ya. Ya. Pertama Bapak Ibu, okay. Sutroh tidak ditentukan bentuk barangnya. Saya ulangi. Sutroh tidak ditentukan oleh bentuk barangnya. Bentuk barang itu teknis. Maka hanya dengan bentuk garis saja sah. Karena pada dasarnya sutroh itu pembatas agar orang tidak seenaknya lewat ke area tempat sholat kita. Contoh, kalau kita sujudna teh sakieun tuh, berarti sutroh teh dia cukup. Maka kita berusaha ketika datang orang melalui sutroh kita tahan. Paham ya? Jika lagi, sutroh bukan barangnya, tapi penekanan pada fungsinya. Sekiranya hanya dengan garis cukup. Tidak harus selalu berbentuk barang seperti kayu gitu. Nah, oleh karena itulah Imam Ibnul Qayyim menegaskan berdasarkan keumuman hadis, Nabi pernah sholat menghadap sebuah tongkat. Nabi juga pernah menghadap ke sebuah garis. Berarti yang paling pokok fungsinya, bukan jenis barangnya. Oleh karena itu, kalau sajadah garis depannya bisa difungsikan sebagai sutroh, pada dasarnya boleh. Tak usah masang lagi. Karena dengan garis sajadah sudah dianggap sebagai area orang yang sholat. Maka sekiranya ada orang yang lewat melampaui garis sajadah dibiarkan. Tapi saat ada yang sholat mau masuk di area sajadah, kita tahan. Boleh. Dalilnya garis. Itulah diantara pertimbangan dalam pandangan Imam Ibnul Qayyim, hanya dengan garis saja cukup, maka selama sajadah dijadikan batasan sutroh, pada dasarnya boleh. Begitu pertanyaan ke-600. Terakhir asli. Ya Bapak Ibu lihat. Ini harus di depan nih. Bapak Ibu, antara maca ayat, maca tafsir, dan terjemah tidak boleh ditandingkan, tapi harus disandingkan. Karena bukan perlombaan. Makanya jangan ada pertanyaan Abdul mana. Saya ulangi. Antara baca ayat, pakai terjemah, pakai tafsir, tidak boleh ditandingkan, tapi harus disandingkan. Karena masing-masing punya fadilah. Masing-masing punya keutamaan. Sambil contoh. Bapak pernah tidak tamat seumur hidup baca Quran? Acan. Berarti ke Bapak mah namatkan Quran baca itu fadilah. Ibu sudah tamat, sudah. Pernah baca tafsirnya? Belum. Maka bagi ibu mah utamakannya baca tafsir. Nah itu yang dimaksud dengan disanding. Oke? Oleh karena itu, para sahabat dan ulama salaf dua-duanya digarap. Contoh, Imam Syafi'i
setiap hari 3 kali hatam Quran. Kalau dibagi 3 hatamnya Bu, pagi-pagi tuh, sore sebelum maghrib, malam setelah taraweh. Nah di sela-sela itu ada baca tafsir gitu. Walaupun tak harus semua, cukup dengan tadi sehari 1 ayat tafsirnya boleh. Nah itulah yang bisa dilakukan dua-duanya, bukan mana yang lebih utama. Tapi dua-duanya digarap. Karena dua-duanya punya masing-masing keutamaan. Begitu kira-kira. Dalilnya mana Bu Ramadan? Yudarisul Quran. Nabi bukan ngapalkan, memperdalam setiap Ramadan. Itu diajar tafsir Nabi nanti itu. Begitu Bapak Ibu. Terakhir asli Pak Haji. Tadi apa namanya sutro. Ya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sutro setinggi pelana unta. Ya. Itu salah satu contoh. Sutro setinggi pelana unta itu karena kejadiannya memang ada yang itu. Nah, itu contoh dengan pelana. Ketika untanya tidak bisa ditarik, pelananya yang disimpan. Jadi pelana itu bukan batasan harus tingginya. Tapi contoh menggunakan pelana memadai untuk jadi sutro. Dalam kasusnya sekali lagi, tidak melulu bentuknya itu seperti pelana. Ada kalanya duduknya unta, bahkan bukan pelana. Unta duduk itu lebih tinggi daripada pelana. Tapi tadi dengan garis Sohi hadisnya itu gitu. Jadi sekali lagi hadis tentang setinggi pelana itu bukan batasan. Mana buktinya? Bahkan Nabi pernah dengan untanya jadi sutro. Sementara unta itu lebih tinggi daripada pelana. Jadi ada yang tinggi, ada yang lebih bawah, ada garis gitu. Dengan adanya pelana, ada barang yang lebih tinggi dari pelana, ada barang yang lebih bawah dari pelana, menggambarkan tidak ada standar baku. Pada dasarnya karena bukan diukur oleh ketinggian, tapi fungsi. Yaitu menjaga orang yang sholat jangan sampai dilewati. Itu intinya, ada di fungsi, bukan di fisik dan ukuran. Begitu Pak Haji? Ya Bapak Ibu, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya mohon pamit, nanti insya Allah kita bertemu kembali setelah Syawal Pak Haji ya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu ngundang bukber zaman, itu melain soal, itu mah edisi khusus. Nah mudah-mudahan sekali lagi kita semua dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan kita bertemu kembali insya Allah setelah Lebaran dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu